He's powerful, quietly powerful. He's not someone who needs to yell and scream and jump up and down to achieve things. He has a quiet confidence that people respect. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? You know, you don't walk out the door, you're not going to be a gold medal winner, but you can sure be a better person. Because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. So much respect. He's such a gentle giant of a man. He makes everybody feel welcome, everybody feel special. And just wraps his arms around it. Makes him champions. What you say of me, I believe. Success on how your students turn out to be, or success of how you be able to give back to everybody. In you I find my worth, in you I find my identity. Ooh, oh, you say I'm Hai Fems, gak kerasa udah Desember di bulan ini dimana kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya akan ada kelahiran baru buat kalian semua yang ada di rumah, buat kita semua. Selalu ada penyembuhan, selalu ada kebangkitan di hari Natal ini. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turutlah semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turutlah bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Mari kita sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Sembah dan puji Dia yang Raja. Hello brothers and sisters, selamat datang di Celebration at Home kita minggu ini. Saya mau menyapa buat semua teman-teman yang mungkin baru pertama kali menyaksikan Celebration at Home kami. Welcome to YGF, welcome to Celebration at Home. Saya juga mau menyapa buat semua family member YGF. I hope that you are in a good condition, that you are well, and you are still blessed. So, baru saja kita melewati hari perayaan Natal, di mana Allah menurunkan anaknya ke dunia, lahir dan mati bagi kita. Dan hari ini atau minggu ini adalah minggu pesta keluarga kudus. Dan kalau kita minggu ini akan membahas satu firman tentang Abraham yang diuji oleh Allah untuk mengorbankan anaknya. Wah, rasanya gimana ya? Mungkin pertama kita bertanya-tanya, kenapa kok Tuhan sampai harus menguji? Kenapa Tuhan harus mencobai? Terus apa yang menyelamatkan Abraham sampai dia bisa melewati ujian itu? Dan yang terakhir, mungkin kalau kita udah lewat, kira-kira seperti apa sih? Apa yang Tuhan mau? Itu yang akan kita bahas di minggu ini. Di mana minggu ini kita punya judul adalah Treasure Test. Tapi sebelum kita mulai, saya mau ajak teman-teman semua untuk bersatu hati. Kita buka di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mau turun ke dunia, lahir menjadi sama dengan kami manusia, dan pada akhirnya Engkau mengorbankan hidupmu mati bagi kami. Terima kasih karena atas pengorbananmu kami diselamatkan. Karena atas pengorbananmu di atas kayu salib kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus karena kelahiranmu membawa suatu harapan bagi kami. Dan biarlah hari ini kami mau belajar untuk bagaimana kami boleh mengerti apa yang Kau inginkan dari setiap pencobaan-pencobaan, dari setiap ujian yang ada. Dan kami boleh mengerti bahwa janji-Mu adalah sesuatu yang besar yang kami boleh tunggu di akhir dari hidup kami ini. Dan kami mau serahkan kepada Roh-Mu sendiri, yaitu Roh Kudus, untuk boleh turun atas kami saat ini, mengalir, menjamah setiap hati kami. Demikian juga setiap orang yang menyaksikan Celebration at Home kami pada hari ini. Kami percaya Roh Kudus, kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Dan saat ini pun Kau mengalir, menjamah setiap hati, melembutkan yang keras. Dan kami percaya kasih-Mu melanda kami semua. Terima kasih buat segalanya, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. So brothers and sisters, di bacaan kita yang kedua minggu ini, yang diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 sampai ke-19. Saya bacain aja ya. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai
mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. So brothers and sisters, minggu ini kita merayakan pesta keluarga kudus. Dan saya juga sebagai seorang ayah, kalau saya dihadapkan seperti Abraham ini, mungkin kalau di dalam bahasa Indonesianya dicobai atau tempted ya. Nah kalau saya mungkin sebagai seorang ayah dihadapkan dengan pencobaan yang seperti ini, mungkin saya juga akan berpikir keras. Berpikir berkali-kali. Saya punya anak 2, kalau saya disuruh mengorbankan 1 aja, saya mikirnya mungkin keras banget. Bahkan mungkin saya akan protes sama Tuhan. Bahkan mungkin saya akan tanya, Tuhan kenapa? Tuhan kenapa saya harus ngorbanin anak saya? Apalagi Abraham yang anaknya cuma 1. Dan dia tahu bahwa lewat Ishak ini dia punya janji, diberikan janji bahwa dia akan menjadi bapa segala bangsa. Dan ketika dia setelah sekian lama dia gak punya anak, dan akhirnya di umurnya yang ke-100 dia punya anak, dan ketika dia punya anak Tuhan bilang dia harus dipersembahkan. Nah saya gak tahu perasaan dia seperti apa, tapi yang luar biasanya Abraham langsung menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan buat saya itu luar biasa, karena ini gak mudah ya. Tentu buat kita semua, kita akan bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan itu perlu ada pencobaan? Kenapa Tuhan kasih kita pencobaan? Kenapa enggak ya udahlah gitu, jalan aja kalau udah ada janjinya ya udah gitu. Kenapa sih harus ada pencobaan? Kenapa gitu? Seperti kita ketahui, bukan cuman kita, anaknya sendiri Yesus aja ketika dia baru dibaptis dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Tentu Tuhan punya maksud kenapa kita diberikan manusia pencobaan. Tuhan menggunakan pencobaan itu untuk menguji iman kita. Tuhan menggunakan pencobaan itu untuk membentuk karakter kita. Untuk membuat kita menjadi dewasa. Tuhan menggunakan pencobaan itu untuk mengajarkan kepada kita untuk mentaati Dia. Lewat pencobaan itu kita diajar oleh Tuhan atau belajar tentang ketaatan. Dan setiap pencobaan pasti melibatkan pilihan. Iya dong, Abraham aja waktu disuruh dia lewat pilihan. Mau taat atau mau enggak. Kalau dia taat mungkin anaknya mati. Ya, dia mungkin gak punya keturunan lagi. Selalu setiap pencobaan itu selalu melibatkan sebuah pilihan. Dan ketika kita memilih untuk menaati Tuhan, maka kita mengambil satu langkah lagi di dalam satu pertumbuhan rohani kita. Dan karakter kita dibentuk lewat pilihan-pilihan. Setiap kali kita memilih untuk taat kepada Tuhan, maka kita akan menjadi lebih dekat kepada destiny yang Tuhan sudah janjikan atau tujuan yang Tuhan sudah janjikan. Nah nanti saya akan kasih tahu ketika Abraham sudah lewat apa sih rewardnya, apa sih yang kita dapatkan. Jadi kalau misalnya kita tanya kenapa sih Tuhan kasih pencobaan, kenapa sih Tuhan kasih ujian? Karena dia mau bentuk karakter kita. Karena dia mau lihat seberapa taatnya kita. Karena dia mau melihat lewat setiap pencobaan itu bagaimana kita obey atau taat kepada dia. Dan ketika kita membuat pilihan untuk taat, maka saat itu juga karakter kita dibentuk. Untuk menjadi semakin dewasa, untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena Kristus ketika dia dibawa ke dalam padang gurun, dia nggak tanya-tanya kenapa. Karena dia tahu itu untuk kebaikan dia. Karena dia tahu ketika dia selesai di padang gurun, maka firman-Nya bilang dia penuh dengan kuasa. Artinya bahwa ketika Yesus selesai keluar dari masa pencobaan di padang gurun, dia menjadi lebih dewasa. Secara spiritual dia bertumbuh, menjadi punya kuasa. Nah,
Lalu di dalam firman yang tadi kita baca, yang membuat Abraham bisa melewati pencobaan itu adalah iman. Di dalam Ibrani tadi dikatakan bahwa karena iman maka Abraham karena iman. Jadi ternyata ketika kita melewati pencobaan demi pencobaan di dalam hidup kita, imanlah yang akan membuat kita bisa melewati pencobaan itu. Imanlah yang akan membuat kita punya suatu kepercayaan untuk kita bisa mengambil pilihan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan karena kita percaya. So iman banyak orang bilang itu adalah timbul dari pendengaran. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tapi saya mau bilang gini teman-teman, mendengar firman Tuhan aja gak cukup. Boleh kita dengar firman Tuhan setiap hari, but you also need belief. You also need trust. Jadi selain kita mendengar firman Tuhan, dibutuhkan juga percaya agar iman itu bisa terbentuk. Karena kalau kita setiap hari dengar tapi kita gak punya percaya akan firman Tuhan itu, iman kita gak kebentuk. Karena gak akan ada trust. Tanpa trust, tanpa percaya, mustahil kita bisa memiliki iman. So faith is our acknowledgement that it is God's power that save us. Iman adalah suatu pengakuan bahwa inilah kekuasa Tuhan yang menyelamatkan saya. Bukan karena usaha saya bisa selamat. Bukan karena apa yang saya lakukan saya bisa ada hari ini. Karena sebetulnya kita ini gak berdaya. Kita ini harusnya udah binasa. Kita ini semua adalah pendosa. Tapi karena Tuhan Yesus, Allah di surga, Bapa di surga mengasihi kita, Dia turunkan anaknya, lahir ke dunia, mati bagi kita, menebus semua dosa kita kepada setiap orang yang percaya kepada Dia, maka kita diselamatkan. Oleh karena begitu besar kasih Allah yang luar biasa bagi kita, maka kita harus percaya akan setiap janji-janjinya. Karena gak mungkin ada satupun orang yang mau mengorbankan anaknya. Bahkan anak satu-satunya. Kalau bukan karena dia benar-benar mau yang terbaik buat kita. So kalau dia aja mau mengorbankan anaknya satu-satunya yang tunggal mati bagi kita. Masa dia mau kita yang terburuk? Masa dia mau kita celaka? Masa dia mau kita gak nikmatin hidup yang luar biasa? Gak mungkin. So kalau kita cuma dengar firman Tuhan tapi kita gak percaya akan firman-Nya. Kita gak bilang, okay Lord I trust you. Dan percaya itu membutuhkan penyerahan diri penuh. Because you cannot trust when you are not fully surrendered. Ketika kita gak benar-benar berserah, ketika kita gak benar-benar punya penyerahan diri yang penuh, gak mungkin kita bisa percaya. Kita akan bisa cuma bilang, okay, I trust you Lord. Tapi di dalam hati, no, kalau menurut saya Tuhan yang baik ini. Saya dengar firman-Nya harus begini, tapi kalau menurut saya kayaknya yang baik ini deh. Ya, it means that you are not fully surrendered to God. So gak mungkin iman itu bisa terbentuk karena kita pikir kita tahu lebih baik daripada Tuhan. So, brothers and sisters, bicara tentang iman, beberapa hari yang lalu saya melihat satu quote. Secara nggak sengaja saya lihat Instastory dari teman saya, Pastor Alfi Raja Guguk dari JPCC. Dan baru-baru ini tahun lalu ibunya meninggal karena cancer. Dan ketika meninggal, mereka membuatkan satu memoir, satu buku. Judulnya adalah Perkasa Mengawal Asa. Dan ketika saya lihat quote itu di Instastory-nya Alfi, dia bilang begini, buat saya ini luar biasa. Dasar iman adalah firman Tuhan.
kunci iman adalah percaya dan memperkatakannya. Pilar iman adalah janji-janji Tuhan. Tuhan sudah pasti setia pada janji-janjinya. Pertanyaannya, apakah kita juga setia menantikan janji-janjinya dan terus mempercayainya? Jadi iman itu bukan sekedar tentang Tuhan memberikan sesuatu kepada kita. Tapi iman ini juga adalah suatu respon dari kita. Apakah kita juga percaya, apakah kita juga setia menantikan setiap janji-janjinya dan terus mempercayai janji-janjinya. Karena kalau kita kehilangan kesetiaan kita, karena kalau kita kehilangan rasa percaya kita, maka iman itu gak terbentuk. Yes, dasar iman adalah firman Tuhan. Tapi kunci iman adalah percaya dan memperkatakannya. Brothers and sisters, di dalam hidup saya pun gak lepas dari pergumulan. Di dalam hidup saya pun mengalami banyak pergumulan. Dan ketika saya mengalami pergumulan, yang menyelamatkan saya adalah ketika saya memperkatakan firman. Firman yang saya perkatakan masuk ke dalam hati saya dan memberikan kekuatan untuk saya bisa lewat. Untuk saya bisa berjuang. Untuk saya bisa struggling. Melewati setiap pergumulan-pergumulan yang saya alami. Dan karena saya percaya bahwa janjinya ya dan amin dan rencananya adalah rencana damai sejahtera. Dan saya percaya bahwa masa depan saya penuh harapan. Maka saya percaya berjalan dengan iman, maka bahwa Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan saya. Dia akan membantu saya untuk melewati setiap pergumulan yang saya alami. Dan terbukti sampai hari ini Dia adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang setia pada setiap janji-janjinya. Dia katakan bahwa kita akan hidup, bukan hanya hidup tapi hidup yang berkelimpahan. Dan Dia berikan itu. Nah tentu pertanyaannya buat kita adalah, apakah kita juga meresponi itu dengan setia menantikan janji-janji Tuhan dan terus mempercayai Dia. Ketika kita kehilangan kepercayaan, maka iman itu hilang. Ketika kita enggak setia, maka iman itu akan pergi. So brothers and sisters, tadi kita udah belajar kunci dari ayat di Ibrani. Yang pertama, kenapa Tuhan memberikan kepada kita tentang pencobaan. Lalu yang kedua, apa yang membuat Abraham bisa melewati pencobaan itu. Dan tentu kita harus belajar dari Abraham tentang iman. Dan ketika kita punya iman dan mengerti apa itu iman, apapun pencobaan, apapun ujian, apapun pergumulan yang teman-teman sedang alami, saya percaya teman-teman akan bisa lewati itu semua bersama dengan Tuhan. Lalu yang terakhir yang menarik buat saya adalah, kok Tuhan kayaknya seueuh gawe itu ya, gak ada kerjaan. Kok nyuruh ngorbanin anaknya satu-satunya? Jahat banget ya Tuhan ya. Kayaknya PHP. Dijanjiin punya anak. Akhirnya udah lama banget ditunggu. Dibilang dari anak ini lu bakal jadi bapak segala bangsa. Lu akan jadi punya keturunan yang banyak. Lama ditunggu. Gak datang-datang anaknya. Begitu datang punya anak. Terus Tuhan bilang korbanin di atas gunung. Tentu kalau kita sebagai manusia biasa, sebagai manusia normal, kita bilang kurang ajar Tuhan, PHP banget. Tuhan gak ada kerjaan. Yang lain gitu korbanin, kan masih banyak. Kenapa? Kenapa harus Ishak? Kenapa harus anak yang dijanjikan? Ketika saya merenung, saya mulai mengerti bahwa yang Tuhan mau itu bukan tentang anaknya. Yang Tuhan mau itu bukan tentang Ishaknya. Tapi yang Tuhan mau lihat dari Abraham adalah apakah engkau melekat kepada sesuatu yang aku berikan atau engkau tetap melekat kepada aku sebagai sumber yang memberikan.
Karena sesuatu yang kita tunggu-tunggu, sesuatu yang kita senengin, sesuatu yang kita harap-harapkan, biasanya ketika hal itu datang bisa membuat kita menjauh dari Tuhan loh. Kita bisa jadi merasa lebih mengasihi atau mencintai benda, barang atau apapun itu. Sehingga akhirnya kita bukan melekat kepada Tuhan, tapi kita justru melekat kepada apapun juga yang di luar daripada Tuhan. Mungkin zaman dulu, zaman bangsa Israel tuh zaman dulu mereka bikin berhala, patung. Tapi hari-hari ini ada banyak hal yang bisa membuat kita kehilangan kemelekatan kita kepada Tuhan. Dan ya, kemelekatan adalah hal yang mau Tuhan uji dari Abraham. Apakah Abraham melekat kepada Ishak, anak yang dijanjikan, atau dia tetap taat dan setia kepada Tuhan dan janji-janjinya. So, kemelekatan ini menjadi satu kata yang menarik. Karena ketika saya research tentang kemelekatan, kata kemelekatan ini nggak banyak saya temui di ajaran Kristiani. Tapi lucunya, kata kemelekatan ini sangat erat dengan Buddhism, ajaran Buddha. Bahkan The Buddha atau Buddha Siddhartha Gautama mengatakan begini, the root of suffering is attachment. Buddha sendiri mengatakan bahwa akar dari penderitaan adalah kemelekatan. Dan ketika saya riset ada hal-hal yang menarik yang saya bisa gali tentang kemelekatan ini. Bahwa kemelekatan ini sesungguhnya terjadi karena nafsu keinginan kita dan perasaan itu melebihi kebutuhan. Amazing, Buddha luar biasa banget Buddhism. Ya. Tapi ternyata ketika saya lihat kemelekatan ini gak selalu jelek. Kemelekatan ini bisa jadi baik. Bahkan di ajaran Buddha sendiri bilang bahwa ketika keinginan kita bersatu dengan pandangan yang salah, itu menjadi kemelekatan atau tanha disebutnya. Atau keinginan yang salah. Tapi ketika keinginan kita bersekutu dengan pandangan yang benar, maka menjadi suatu kebajikan. Jadi sebenarnya brothers and sisters, tergantung kepada siapa kita melekat. Kalau kita melekatnya kepada sesuatu yang benar, yaitu Allah, maka itu akan menjadi satu kebaikan. Tapi kalau kita melekat kepada sesuatu yang salah, maka itu akan menjadi kemelekatan yang mungkin banyak orang bilang kalau di Alkitab adalah kedagingan atau keduniawian. Brothers and sisters, di dalam ketika saya mencoba untuk research, saya nggak dapat, tapi saya benar-benar cukup amazed juga sih ya dengan Buddhism ini. Nah, ternyata mereka bilang ada 4 macam kemelekatan. Yang pertama adalah kemelekatan kepada bentuk, suara, atau kesenangan indera lah. Saya nggak akan bahas secara detail, tapi saya akan kasih tahu ada 4 supaya teman-teman semua bisa merefleksikan di akhir tahun ini. Kira-kira akhir tahun ini buat ke depan, apa yang Tuhan mau saya lepaskan? Kemelekatan apa yang Tuhan mau saya lepaskan? Yang pertama adalah kemelekatan pada bentuk, suara, bau, rasa, sentuhan. Intinya adalah semua indera. Ya, apa yang ada kita rasakan di panca indera kita. Lalu yang kedua adalah kemelekatan pada pandangan yang salah. Nah ini menarik juga. Karena mungkin kita belajar satu hal dan kita pikir orang itu betul. Dan ketika kita pikir orang itu betul, maka kita anggap itu yang benar. Dan siapapun yang ngomong di luar dari pendapat si orang itu atau boleh dibilang guru itu, maka kita anggap salah. Dia bilang ini salah, ini gak benar, Buddha bilang. Ya, kemelekatan pada pandangan yang salah. Lalu ini yang menarik yang ketiga adalah kemelekatan pada upacara agama. Nah ini nih, banyak banget nih orang Katolik yang anggap termasuk saya dulu, bahwa upacara agama itu bisa menghasilkan kesucian. Mungkin cerita ini udah berulang-ulang kali saya ngomong. Saya dulu nganggap misa itu upacara pencucian dosa saya
sehabis saya clubbing, ngobat, dan mabuk-mabukan tadi malam. Dan itu saya lakukan berulang-ulang. Dan setiap kali saya pulang, saya cuci muka, saya pergi misa karena saya bilang saya mau nyuciin diri menyucikan diri saya. Dan ternyata ini suatu kemelekatan yang salah, yang gak benar. Kemelekatan pada upacara agama. Lalu yang terakhir adalah kemelekatan kepada aku. Artinya bahwa kita menganggap bahwa diriku dan semua yang ada di dalam kita ini, tubuh jasmani kita ini adalah punya saya, terpisah, gak ada hubungannya sama yang lain. Dan ini luar biasa karena sebetulnya semua yang kita miliki, kemarin kita udah belajar bahwa bukan punya kita. Kita cuma pengelola, kita cuma dipercayai. Maka sesungguhnya gak ada lagi aku, tapi yang ada adalah dia. Nah ini di dalam kita. Nah saya gak akan bahas tentang itu semua, tapi saya berharap teman-teman semua tadi mendeteksi 4 kemelekatan dan kita mulai bisa belajar merenungi kemelekatan apa sih yang ada pada kita, yang Tuhan mau lepaskan. Mungkin teman-teman sedang mengalami pencobaan, ujian yang mungkin sama seperti Abraham hadapi saat itu. Ya, saya mau bawa teman-teman untuk merenung. Tapi brothers and sisters, yang luar biasanya di dalam Kristus tidak hanya menjanjikan kita lepas dari penderitaan. Ketika kita lepas dari kemelekatan, Kristus tidak hanya menjanjikan kita lepas dari penderitaan. Tapi lebih daripada itu, ketika Abraham bisa melewati ujian untuk mengorbankan Ishak, maka dia selangkah lebih dekat kepada janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Yaitu, cobalah lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dan ketika Abraham melewati ujian untuk mengorbankan Ishak, maka Abraham mendekati, lebih dekat kepada janji Tuhan. Jadi bukan dia hanya lewat atau lepas dari penderitaan. Tapi Tuhan membawa dia lebih dekat kepada janjinya. Tapi bukan cuma itu, Yesus juga di dalam Yohanes 10:10 katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Jadi bukan hanya lepas dari penderitaan, tapi Yesus menjanjikan kepada kita suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan. Nah ini yang luar biasanya dari Kristus, dari ajaran Kristiani. Bahwa gak hanya berhenti dari lepas dari penderitaan. Tapi ternyata Tuhan Yesus janjikan lebih daripada itu. Dan yang terakhir dari Filipi 3 ayat 14. Santo Paulus mengatakan bahwa tujuan akhir kita untuk mendapatkan kemenangan yaitu hidup di surga. Bahwa pada akhirnya nanti kita lepas dari semua penderitaan dan kita diberikan suatu hidup yang kekal bersama dia di surga. Wow, amazing. Dan bocoran infonya teman-teman, katanya sukacitanya bisa 10-100 kali lipat dari sukacita di dunia. Isn't it amazing? Wow. So brothers and sisters, ketika kita melepaskan kemelekatan kita di dalam Kristus, kita tidak hanya lepas dari penderitaan saja. Tetapi lebih lagi membawa kita kepada janji-janji dan rencana-rencananya yang lebih besar. Setiap kali kita melewati ujian, setiap kali kita setia, setiap kali kita taat, Tuhan membawa kita bukan hanya kita lepas dari kemelekatan, bukan hanya kita lepas dari penderitaan, tapi Tuhan membawa kita semakin dekat, Tuhan membawa kita kepada janji-janjinya dan rencana-rencana yang lebih besar. Kristus akan membawa kita untuk mencapai tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Dan setiap kali kita melewati ujian dan pencobaan, kita semakin dibawa mendekat, kita menjadi semakin dewasa, kita menjadi semakin dibentuk karakter kita, menjadi serupa dengan Kristus. Dan paling luar biasanya adalah ada janji-janji Tuhan yang besar. Karena kita adalah keturunan Abraham. Janji Abraham yang mengikat pada zaman dulu juga mengikat kepada keturunan-keturunan Abraham
di perjanjian baru yang percaya kepada Yesus Kristus. So brothers and sisters, di akhir tahun 2020 ini, mari kita sama-sama merenung. Mungkin ada kemelekatan-kemelekatan yang Tuhan mau lepas. Mungkin ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi, pencobaan terjadi untuk kita bisa lepas dari kemelekatan kita dan maju masuk ke dalam rencananya yang lebih besar. So, brothers and sisters, be ready for God's promises in 2021. Brothers and sisters, mari kita akhiri celebration at home kita minggu ini. Dan saya mau bawa sebelum saya tutup dalam doa, mari teman-teman semua dimanapun teman-teman berada, boleh menutup mata, membawa flashback ke dalam hidup kita dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Mungkin ada beberapa masa-masa pandemi. Dan kita mulai merenung, merefleksi sebentar, sejenak dalam hidup kita. Lalu kita boleh tanya sama Roh Kudus, Roh Kudus, ada enggak sih yang Engkau mau aku lepaskan? Aku melekat kepada apa sih tahun ini? Yang tahun depan atau saat ini Engkau mau aku lepaskan? Mungkin kemelekatan kepada sesuatu hal yang sifatnya berhubungan dengan panca indera. Mungkin kemelekatan kepada sesuatu hal yang sifatnya pandangan yang salah. Atau mungkin kemelekatan kepada ritual. Kita masih menganggap bahwa ikut misa aja cukup. Itu menyucikan kita. Kita gak perlu punya hubungan, kita gak perlu kenal Tuhan, kita gak perlu percaya, kita gak perlu baca firman. Atau mungkin kita masih merasa bahwa aku terpisah dari keseluruhan tubuh kita atau hidup kita. Dan Tuhan gak punya andil, Tuhan gak punya kuasa terhadap aku. Tuhan boleh apa-apain hidup saya, tapi gak bisa rubah aku. So, brothers and sisters, mari kita merenung. Dan biar Tuhan Roh Kudus tunjukkan kepada teman-teman semua apa yang menjadi kemelekatan dari teman-teman. Roh Kudus datanglah. Roh Kudus datanglah. Roh Kudus datanglah. Tunjukkanlah kepada setiap orang yang saat ini merenung, sedang berefleksi. Tunjukkanlah apa yang Kau mau bentuk dalam hidup mereka. Tunjukkanlah apa yang Kau mau lepaskan dalam hidup mereka. Biar mereka boleh merasakan dan menikmati setiap janji-janji Tuhan yang luar biasa. Biar mereka boleh melewati setiap ujian-ujian, pencobaan ataupun pergumulan yang sedang mereka hadapi. Dan ketika mereka boleh beroleh ketaatan, ketika mereka boleh belajar untuk menjadi taat, dan mereka mengambil pilihan dengan taat sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, maka mereka akan semakin dekat dengan janji-janji dan rencana-rencana-Mu yang besar. Tunjukkanlah saat ini juga ya Roh Kudus di dalam hati mereka setiap hal yang mereka harus lepaskan di dalam nama Yesus. Dan biarlah teman-teman boleh mengambil komitmen untuk boleh melepaskan, belajar taat, untuk mengambil pilihan dengan suatu ketaatan. Dan ketika teman-teman belajar untuk taat, maka Tuhan Yesus akan membawa bukan hanya teman-teman lepas dari penderitaan yang teman-teman hadapi saat ini. Tapi lebih daripada itu, ada berkat sukacita yang tersembunyi di balik setiap ujian, pencobaan, dan pergumulan yang teman-teman hadapi. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu luar biasa. Kau penyelamat. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kau adalah Immanuel. Dan kami percaya Engkau turun ke dunia ini untuk kami boleh belajar untuk menjadi sama serupa dengan Engkau. Karena kami diciptakan serupa dengan Engkau.
Biar kami semua boleh belajar melalui tahun 2020 ini. Apa yang kami boleh belajar dan apa yang boleh kami ubah. Dan ketika kami masuk ke 2021, maka kami masuk dengan satu visi yang baru. Kami masuk dengan satu cara pandang yang baru. Kami masuk dengan satu harapan yang baru. Karena kami tahu di dalam Engkau tidak ada visi yang kecil atas hidup kami. Karena kami tahu di dalam Engkau tidak ada rencana-rencana yang kecil. Engkau punya rencana yang besar atas hidup kami. Dan Kau akan membawa kami dari satu kemenangan ke kemenangan. Dari satu kemuliaan ke kemuliaan. Sampai akhirnya kami beroleh hidup yang mulia dan kekal bersama dengan Engkau di surga. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih atas hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami dan semua kepunyaan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus.